Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badawi, biasa dipanggil dengan nama Badawi. Saya dari kelas S1 Teknik Mesin B, angkatan 2019. Asal saya yaitu dari Kabupaten Cilacap. Alamat lengkapnya Desa Purwasari, Dusun Mulyasari, RT 02 RW 03, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Letaknya yaitu di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Ikhwan Taufik selaku dosen mata kuliah meteorologi. Karenanya saya berkesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai mata kuliah meteorologi. Ya, selanjutnya saya di sini akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Empik, yaitu untuk menjelaskan tentang materi meteorologi. Meteorologi yaitu sebuah mata kuliah yang diambil pada semester 4 dan ini wajib jika di Universitas Tidar. Ya, nanti yang akan dibahas di pertemuan ini yaitu nanti ada konsep-konsep dasar. Nah, di dalamnya ada pengertian, ada tujuan, terus nanti juga ada pengukuran dan toleransi. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, saya menemukan sebuah kata-kata yang diucapkan oleh seorang ilmuwan barat yang bernama Lord Kelvin. Ini adalah sebuah kata mutiara yang dalam lingkungan pondok pesantren biasa disebut dengan maqalah. Seperti apa kata-katanya? Mari kita dengarkan. Bila Anda dapat mengukur apa yang Anda katakan dan dapat mengekspresikannya dalam bentuk angka-angka, berarti Anda tahu banyak tentang apa yang Anda katakan. Sebaliknya, ketika Anda tidak dapat mengukur apa yang Anda katakan dan tidak dapat mengekspresikannya dalam bentuk angka-angka, berarti pengetahuan Anda tentang apa yang Anda katakan sangatlah lemah. Jika kita logika, kita angan-angan, kita pikirkan, menurut saya kata-kata ini benar jika diaplikasikan dengan atau dipadukan dengan kehidupan nyata. Marilah kita jabarkan sedikit tentang kata-kata yang diucapkan oleh Lord Kelvin. Jika kita berbicara pengukuran, ketika seseorang akan berbicara, akan mengeluarkan suatu kata-kata, lalu dia mengukur, menimbang, memikirkan. Nah, di situ ketika suatu kata dipikirkan matang, secara otomatis dia sudah mengukur. Nah, di sini dia akan memikirkan hal-hal lain atau data-data lain yang berkaitan dengan kata-katanya. Secara otomatis dia akan tahu banyak hal tentang apa yang akan dia katakan. Tidak sebaliknya, ketika akan berkata-kata tanpa ada ukuran, tanpa ada pikiran, dan tanpa ada pertimbangan, langsung ceplos dan langsung mengatakan, di situ kata-kata itu tidaklah berbobot. Kata-kata itu akan sangat lemah. Seseorang yang mengatakan hal itu tidak pengetahuannya tidak banyak mengenai hal yang dia katakan. Silahkan teman-teman logikakan atau angan-angan apakah hal ini benar. Kalau menurut saya pribadi, hal ini benar. Ya, hal itu berkaitan dengan dunia kita, dunia keteknikan, dunia teknik mesin. Di dalamnya nanti akan ada pengukuran. Selain itu juga nanti ada data-data yang mendukung tentang produk-produknya, seperti itu. Ya, kata-kata dari Lord Kelvin menurut saya sangat masuk akal dan sangat masuk logika. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, di sini
sistemnya kita belajar bersama. Tidak ada maksud saya untuk menggurui panjenengan penonton sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui. Guru kita tetap di sini nanti namanya Pak Ikhwan, Bapak Ikhwan Taufik, itu sebagai guru kita. Ya, selanjutnya lalu kita masuk ke dalam materi pembelajaran mata kuliah meteorologi. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian. Apakah yang dimaksud dengan meteorologi? Apa itu meteorologi? Bagaimana meteorologi itu? Nah, di sini akan kita telusuri bersama-sama. Sebenarnya apa sih itu meteorologi? Oh, sampai-sampainya kita harus mempelajari hal itu. Dan usut punya usut, ternyata meteorologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran. Nah, terus di dalam dunia keteknikan itu ada yang namanya meteorologi industri. Ini beda dengan meteorologi. Di dalam meteorologi industri itu nanti pembahasannya lebih khusus, lebih spesifik, yaitu pembahasan yang ada di dalam meteorologi industri, yaitu geometris suatu produk, pengukuran panjang dengan berbagai bentuk, lalu kontrol kualitas. Hal ini sangatlah beda dengan apa yang ada di dalam meteorologi. Jika meteorologi industri itu lebih spesifik, kalau meteorologi itu masih cakupannya lebih umum, yaitu yang dipelajari di situ yaitu nanti pengukuran yang berkaitan dengan perindustrian, pengukuran di bidang ini keteknikan. Di situ tidak hanya mengukur panjang saja, tetapi juga mengukur suatu tinggi, bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, usaha, temperatur, dan lain-lain. Sudah sangat jelas di situ ada dua perbedaan, yang satu lebih umum dan yang satu lagi lebih spesifik. Lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah meteorologi itu ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Lalu meteorologi industri itu adalah ilmu yang mempelajari pengukuran, lebih khususnya yaitu geometris suatu produk dengan cara alat yang tepat sehingga hasil pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan sesungguhnya. Seperti itu pengertian secara singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada yang namanya tujuan dari kita belajar sebuah ilmu meteorologi. Nah, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya berpikir sampai ke hal ini. Jadi kita tidak hanya cuma mengikuti saja tanpa memikirkan hal ini, karena itu nanti sangat berefek kepada diri kita, terhadap kesemangatan kita, terhadap keseriusan kita untuk mempelajari ilmu meteorologi dengan sungguh-sungguh. Nah, terus kenapa kok kita harus belajar meteorologi? Apakah akan sangat berefek ketika kita tidak belajar ilmu meteorologi? Marilah kita kumpas di sini bersama-sama. Nah, di sini di materi yang sudah saya baca, tujuan dari belajar ilmu meteorologi. Tujuan yang pertama yaitu menguasai seluk-beluk pengukuran sehingga bila diaplikasikan di bidang perindustrian akan menghasilkan produk dengan biaya yang semurah mungkin dan produk yang presisi, atau kata lainnya yaitu hasil maksimal biaya minimal. Di situ sudah sangat kelihatan kenapa kita harus belajar ilmu ini, dan menurut saya sangatlah berefek ketika kita meninggalkan dan kita tidak belajar dengan serius akan hal ini, karena menciptakan sebuah produk, ibaratnya membuat produk dengan hasil yang presisi dan biaya yang semurah-murahnya, itu ilmu yang sangat mahal dan harus benar-benar kita kuasai. Dan nantinya itu tidak hanya akan menguntungkan perusahaan saja jika kita bekerja di perusahaan, namun nantinya jika kita para mahasiswa nantinya lulus dan terjun di dunia pengusaha,
di dunia pengusaha, kita sebagai pelaku pengusaha, bukan sebagai orang yang dipekerjakan. Nah, di situ ilmu ini tuh sangat berarti, di mana kita harus berpikir bagaimana caranya menghasilkan produk yang maksimal dengan biaya maksimal. Bagaimana caranya menciptakan produk yang maksimal dengan biaya minimal. Nah, seperti itu. Nanti itu akan beruntung bagi kita, menguntungkan bagi kita, bagi pelanggan, dan bagi perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan kita. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya yaitu dapat mengelola laboratorium pengukuran dengan baik, dapat menggunakan dan membaca skala alat ukur dengan tepat dan benar, lalu dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan produk yang akan kita ukur. Nah, dari ketiga tujuan ini menguatkan, tiga tujuan ini sangat menguatkan kembali betapa pentingnya kita belajar tentang meteorologi industri ini, karena di situ sudah tertera harapannya itu nanti dapat mengelola laboratorium, dapat menggunakan dan membaca. Nah, ini kita sebagai mahasiswa, saya pikir sangatlah memalukan, apalagi nanti ketika kita bersaing di dunia luar. Di sana kita ketemu dengan alumni lain, jebolan dari kampus lain, dan yang akan namanya yang akan tercemar tidak hanya nama kita, namun nama kampus kita, kampus kebanggaan kita itu juga nantinya akan tercemar. Nah, dengan itu marilah kita dengan tenanan, sungguh-sungguh mempelajari hal ini, dan ini akan sangat berefek kepada produk. Jika kita tidak dapat menggunakan alat ukur dan skala, tidak dapat menentukan dan memilih alat-alat yang akan digunakan, itu akan sangat berefek kepada produk, yang kita garap. Itu akan sangat berefek kepada produk itu. Ketika sebuah produk yang seharusnya diukur dengan jangka sorong, kok malah diukur dengan mikrometer, dan itu kan nantinya akan menimbulkan sebuah permasalahan. Ya, untuk tujuan yang selanjutnya yaitu dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur. Jadi yang diharapkan oleh guru kita, oleh pendidik kita, nantinya seorang sarjana teknik mesin itu tidak hanya dapat menggunakan, tapi seorang sarjana teknik mesin itu nantinya bisa menyeting dan merawat alat-alat yang dia gunakan. Dan tujuan yang terakhir yaitu dapat menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas. Nah, jadi nanti ilmu meteorologi ini berkaitan dengan kontrol kualitas, atau dalam bahasa PT itu QC. Di situ nanti banyak hal-hal yang sangat menentukan produk kita di pasaran dapat bersaing dan sebagainya, karena kualitas dari produk itu nanti di situ benar-benar diukur dari kehalusan, ketepatan pengukuran, terus juga nanti apakah sudah efektif ketika nanti digunakan, tekanannya, nanti di situ semuanya diukur. Dan saya pikir untuk kita belajar meteorologi ini, kita belajar ilmu meteorologi, sudahlah sangat kita usahakan untuk bisa maksimal, karena nanti itu tidak hanya untuk kebaikan kita, tapi nanti untuk kemaslahatan bersama. Jadi alat-alat yang kita gunakan, kita untung, konsumen nanti kita diuntungkan juga. Dari penjelasan tujuan-tujuan yang sudah diuraikan tadi, saya pikir sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa harus benar-benar serius dalam mempelajari ilmu meteorologi ini, karena nantinya ilmu ini itu tidak hanya untuk keuntungan kita pribadi, tapi nantinya untuk kemaslahatan bersama. Para konsumen nantinya diuntungkan, kita diuntungkan. Nah, situ nanti ada hubungan timbal balik, dan nantinya benar-benar untuk kemaslahatan bersama.
nanti mereka diuntungkan dengan kualitas yang maksimal, kita diuntungkan dengan harga yang minimal. Itulah salah satu manfaat dari mempelajari ilmu meteorologi ini. Selanjutnya ada juga ilmu yang menunjang dalam mempelajari meteorologi yaitu ada ilmu matematika, fisika, dan statistik. Di dalam matematika nanti ada yang namanya aritmatik, ada geometri, ada juga trigonometri. Terus selanjutnya di dalam fisika nanti yang digunakan itu nanti ada tekanan, ilmu gaya, ilmu usaha, terus gerakan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kenapa kok kita harus belajar ilmu statistik? Dan ternyata di dalam ilmu statistik itu, di sana itu nanti kita berkaitan dengan kontrol kualitas. Jadi dengan kita belajar ilmu statistik, nantinya kita akan bisa melaksanakan atau melakukan kontrol kualitas dengan maksimal. Selanjutnya, materi selanjutnya kita berbicara istilah-istilah penting yang digunakan di dalam pengukuran. Yang pertama yaitu ketelitian. Apakah yang dimaksud dengan ketelitian? Dan ternyata suatu barang atau suatu pengukuran disebut dengan ketelitian itu ketika hasil pengukuran itu sama persis dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada yang namanya ketepatan. Apakah itu ketepatan? Ketepatan yaitu apabila pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan hasil yang dihasilkan itu rata-rata hasilnya angka-angka yang dihasilkannya itu sama. Disitulah suatu pengukuran itu disebut dengan tepat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada toleransi. Toleransi, apakah itu toleransi? Toleransi yaitu batas ukuran minimum dan maksimum yang diizinkan dari suatu komponen. Dan selanjutnya ada juga kelonggaran. Kelonggaran yaitu perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen. Antara komponen yang satu dengan yang satunya itu berbeda. Nah, di situ nanti itu disebut dengan sebuah kelonggaran. Dan ada lagi yang namanya harga batas dan juga toleransi itu saling berkaitan. Dan ternyata toleransi itu perbedaan ukuran dari harga batas yang telah diizinkan. Nah, sedangkan harga batas itu pengertiannya ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen. Itu tadi yang pertama agak ketukar, mohon maaf. Selanjutnya pembahasannya yaitu sistem dan standar pengukuran. Di dalam dunia perindustrian ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu sistem metrik dan yang kedua yaitu sistem inci. Lalu kita bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan sistem metrik? Dan ternyata sistem metrik ini adalah sistem yang dasar pengukurannya yaitu meter untuk pengukuran panjang, kilogram untuk pengukuran berat, kemudian nanti ada turunannya yaitu untuk mengukur luas, volume, kapasitas dan tekanan. Nanti di dalam pengukuran luas, di situ satuan yang digunakan yaitu liter. Selanjutnya keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita menggunakan sistem metrik? Dan mari kita uraikan bersama-sama keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan sistem metrik daripada sistem inci. Yang pertama yaitu konversinya lebih mudah, perhitungannya juga mudah dan cepat karena berdasarkan kelipatan 10 dan terminologinya lebih mudah dipelajari. Nah, selanjutnya kebanyakan negara-negara industri itu menggunakan sistem metrik, walaupun ada beberapa sebagian negara yang maju itu menggunakan sistem inci, namun tetap jika dihitung dalam cakupan dunia yang paling banyak itu tetap rata-rata negara industri itu menggunakan sistem metrik.
Lalu apa hubungannya dengan keuntungan? Nah, di sini ketika banyak yang menggunakan sistem metrik, nantinya akan mempermudah kita dalam bekerja sama. Nah, kita kembali lagi ke sifat industri atau sifat produk yang kita hasilkan, itu sifatnya adalah mampu tukar, mempunyai sifat mampu tukar. Barang yang kita hasilkan mempunyai sifat mampu tukar. Nah, ketika kita mempunyai relasi dan jaringan dan kerjasama yang baik dan banyak channelnya, nanti akan menguntungkan dari perusahaan kita, akan menguntungkan kita, seperti itu. Lalu selanjutnya yang nomor 2 yaitu sistem inci. Sistem ini kebanyakan digunakan di Inggris dan Amerika. Sistem inci berlandaskan pada satuan inci, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa, dan waktu. Ya, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar pengukuran. Nah, di dalam standar pengukuran itu ada yang namanya standar garis, standar ujung, dan standar gelombang. Lalu nanti di dalam standar ujung yaitu di situ yaitu pengukuran dari dua ujung paralel dan datar, dan alat-alat yang digunakan nantinya itu ada yang namanya slip gauge, gap gauge, micrometer, anvil, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir organisasi internasional yang mengelola pengukuran. Organisasi ini disebut dengan biasanya itu sebutannya ISO. Apa itu ISO? ISO yaitu International Organization of Standardization. Tujuan didirikannya ini itu untuk apa? Dan ternyata tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk menyatukan pengertian teknik antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya dengan jalan membuat standar. Jadi tujuannya yaitu menstandarisasi dunia teknikan, menciptakan ukuran standar yang sama, yang selaras di dalam dunia keteknikan. Seperti itu tujuan adanya ISO ini. Lalu yang dihasilkan dari organisasi ini yaitu ada yang namanya SI atau Sistem Internasional dengan satuan dasarnya yang tertampil di tabel sebagai berikut. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada batasan dan suaian. Di dalam ini nanti dijelaskan yang namanya pengertian toleransi, pengertian suaian, terus ada juga macam-macam suaian. Langsung saja masuk. Toleransi itu apa? Toleransi yaitu perbedaan dari besarnya ukuran maksimum dan minimum dari suatu komponen. Nah, jadi nanti di situ bagaimana cara menentukan toleransi? Cara menentukan toleransi yang pertama yaitu posisi daerah toleransi terhadap garis nol. Yang kedua, besarnya toleransi nanti simbolnya yaitu angka, sedangkan posisi daerah toleransi simbolnya itu huruf. Nah, yang dimaksud dengan toleransi itu nantinya ketika suatu benda diukur lalu berada tidak pas di nol, ibaratnya melebihi nol di atasnya namun tidak sampai melebihi batas standar yang telah ditentukan, ataupun di bawahnya dengan catatan tidak melebihi batas standar itu masih dikatakan tidak apa-apa walaupun ukurannya tidak sesuai. Kayak semisal ukuran pasnya itu 25, tapi ketika diukur ternyata 25 lebih 0,01 mm. Nah, itu nggak apa-apa karena nanti suaian standar batasnya itu toleransinya itu toleransi plus minus, biasanya plus minus atas bawah itu 0,3 mm. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tingkatan suaian, macam suaian. Pengertian dari suaian. Suaian itu apa? Suaian adalah keadaan yang terjadi pada dua komponen yang disatukan dikarenakan adanya perbedaan ukuran antara di komponen tersebut. Jadi nantinya ada dua komponen dan di situ ada macam suaian. Macamnya yang pertama longgar. Nah, yang ditekankan di sini yaitu kelonggaran. Nanti jadi di sini tercipta sebuah kelonggaran. Jadi antara pasangan yang satu, komponen satu dengan yang satunya itu tidak seret,
tidak susah mutar, ibaratnya bisa diputar seperti itu. Lanjut yaitu suaian pas, di situ nanti bisa dua kemungkinan, bisa menuju kelonggaran maupun kerapatan, ataupun bahkan sangat presisi pas, tidak bisa diputar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada suaian paksa. Dalam suaian paksa ini sama sekali tidak bisa diputar karena kerapatannya sangat rapat dan sangat sesak seperti itu. Lalu ada yang namanya simbol tingkat suaian. Tingkat suaian di sini ada basis lubang. Di dalam basis lubang itu ada suaian longgar, simbolnya A sampai H dengan huruf kecil. Lalu suaian pas, simbolnya J sampai N dengan huruf kecil. Lalu ada suaian paksa dengan huruf P sampai Z dengan huruf kecil. Nah, dari ketiga suaian itu, ketika di dalam basis longgar, di situ lubangnya itu disimboli dengan huruf H besar. Nah, selanjutnya yang terakhir sistem basis poros. Di dalam sistem basis poros ada suaian longgar, suaian pas, dan suaian paksa. Itu hurufnya sama seperti yang atas, namun yang bawah itu dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan di lubangnya itu dengan menggunakan huruf H kecil. Nah, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyakiti hati sahabat-sahabat. Semoga ini bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.